Saudara-saudari pendengar RRI Banten di mana saja berada, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita mengawali acara mimbar agama Katolik ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, jadikanlah kami pribadi yang siap diutus menyampaikan kebenaran-Mu, karena kami telah Engkau sucikan dengan air dan darah Putra-Mu sendiri. Curahkanlah rahmat-Mu kepada kami, agar dapat mewartakan kabar sukacita ini, dan juga kami boleh mengalami kegembiraan di dalam sabda-Mu. Semuanya ini ya Bapa, kami serahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita siapkan diri untuk mendengarkan bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Matius pasal 4 ayat 12 sampai 17, dilanjutkan ayat 23 sampai 25. Yesus tampil di Galilea. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan, telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiratlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara dan kerasukan, yang sakit ayan dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Saudara-saudari pendengar RRI Banten yang terkasih, bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang seorang nabi yang merupakan perantara Allah dan manusia. Salah satu tugasnya adalah mengoreksi perilaku yang keliru dari umat Allah. Yohanes ditangkap dan dipenjarakan karena menegur tindakan Herodes yang mengambil Herodias, istri Filipus saudaranya, untuk menjadi istrinya. Sikap kenabian Yohanes membuat Herodes maupun Herodias marah. Ia pun dipenjara dan akhirnya dibunuh karena telah berani menyatakan kebenaran. Peristiwa penangkapan Yohanes itu menyebabkan Yesus pergi ke Kapernaum, Galilea. Menurut pembagian tanah pusaka ke-12 suku Israel, Kapernaum berada di seberang sungai Yordan, yang termasuk daerah Zebulon dan Naftali.
Perhatikan di kutipan Nabi Yesaya pada ayat 15 dan 16. Nubuat ini menunjukkan bahwa Yesus sebagai terang bagi bangsa yang diam di daerah seberang sungai Yordan. Keberadaan Yesus di Kapernaum bukan karena ia takut ditangkap oleh Herodes, melainkan Yesus justru melanjutkan pemberitaan kenabian yang pernah dilakukan Yohanes. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Yesus memakai peristiwa pemenjaraan Yohanes sebagai cara pemberitaan tentang kerajaan surga sehingga tersiar di Galilea. Sikap Yohanes menegur perbuatan Raja Herodes hendaknya mengingatkan kita bahwa pemimpin gereja, tokoh umat, aktivis gereja, dan umat Allah harus memiliki keberanian menyatakan apa yang benar. Mengapa? Suara kenabian sebagai suara kebenaran adalah konsekuensi dari pembaptisan yang kita terima. Kita tidak boleh bungkam di hadapan kebohongan, kepalsuan, fitnah, dan lain-lain. Karena dengan itulah kita mengambil bagian dalam misi Yesus, yakni menjadi saksi kebenaran. Saudara-saudari pendengar RRI Banten di mana saja berada, kurban yang diberikan Yesus kepada gerejanya dan umatnya adalah kurban sekali dan bukan berkali-kali. Kita sering ditanya, mengapa orang Katolik meletakkan korpus salib? Ini bukan untuk mengulang pengorbanan, melainkan untuk mengenang akan Tuhan kita. Setiap kali kita melihat salib, semoga kita mengingat jasa Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita berkat wafat, penderitaan, dan kebangkitannya. Kristus datang bukan untuk membawa perpecahan. Meskipun ia mengalami peristiwa tragis dalam hidupnya sampai wafat, sekarang kita menikmati buah penebusan itu. Semoga kita sadar untuk terus mewartakan dan menjalankan apa yang diajarkannya. Berjuang menjadi perpanjangan tangan Tuhan setiap hari. Itulah arti iman kepada Yesus. Pertobatan dan cara hidup yang lama yang penuh dosa adalah satu bentuk kesaksian yang nyata. Karena itu mulailah dari hari ini juga, saudara sekalian pendengar RRI Banten di mana saja berada, pada era digital ini dengan geliat aneka platform media sosial, banyak daerah, orang, acara dan sebagainya yang sebelumnya kurang atau bahkan tidak dikenal kemudian menjadi terkenal dan viral. Anak-anak desa yang dahulunya hanya bisa bernyanyi di kebun tanpa ada yang peduli pada suara bagusnya, sekarang menjadi terkenal karena suara yang bagus itu direkam dengan handphone yang sederhana lalu diunggah di YouTube atau di media sosial lainnya, sehingga orang lain di segala penjuru dunia dapat mengaksesnya. Ini salah satu bentuk contoh. Tentu masih banyak contoh lain yang bisa jadi lebih fantastis. Selaras dengan bacaan Injil hari ini, dikatakan bahwa tanah Zebulon dan tanah Naftali direndahkan. Namun karena kehadiran Yesus sebagai sang superstar atau yang viral itu, waktu itu tanah tersebut pun dikenal. Lantas orang berkata, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Dengan kata lain, di mana ada Yesus, di situ ada terang. Di situ ada sukacita. Oleh karena itu, kalau Yesus ada dalam rumah kita, dalam pekerjaan kita, dalam relasi kita dengan satu sama lain, maka yang pastinya ada terang, ada sukacita, dan ada harapan. Hanya maukah kita menghadirkan Yesus dalam seluruh aspek kehidupan kita? Marilah kita refleksikan.
Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, bantulah kami untuk menyampaikan kabar baik kepada keluarga dan teman-teman kami. Semoga kami bisa memulai dengan pertobatan kami dan mau menjadi sahabat dan tanda kebaikan-Mu bagi mereka. Semuanya ini ya Tuhan, berkat Roh Kudus-Mu kami sampaikan lewat perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.